next tim manajemen yang akan diuraikan oleh poin klarifikasi tujuan untuk menyampaikan fakta tanpa ada yang dikurangi dan dilebihkan berdasarkan bukti yang kami punya. Diharapkan hal ini dapat meluruskan fitnah yang selama ini diputarbalikan oleh pihak manajemen TA. Hal ini diharapkan perminta maaf di publik oleh pihak manajemen TA tidak memutarbalikan fakta lagi dan mengatakan semua ini hanya fitnah alias jujur dan mengakui kesalahan. Tujuan perekrutan tim baru ya, November 2022 untuk memperbaiki sistem kerja tim sebelumnya yang dianggap kurang baik. Dengan adanya tim baru diharapkan dapat memperbaiki sistem kerja dan pembagian tim baru menjadi 2 shift diterapkan agar produksi konten tetap berjalan dengan baik. Secara umum, tim pagi lebih banyak melakukan proses editing karena tim malam lebih banyak melakukan syuting. Hal ini terjadi mengikuti aktivitas talent yang lebih aktif di sore hingga dini hari. Ini garis besarnya timeline. Di bulan Oktober tanggal 31 Oktober 2022 dibagi 2 shift. Tim pagi mulai dari jam 6 sampai jam 3 sore, yaitu ada inisial DS sebagai leader, AZ videographer, editor ya, inisial M video editor, AM editor, SA personal assistant, N video dan editor. Untuk tim malam itu mulai dari jam 3 sampai jam 12 malam, yaitu PD sebagai leader, RO video editor, SY video editor, C editor, NF personal assistant. Di tanggal 1 November 2022 tim mulai bekerja. Di tanggal 5 November 2022 anggota tim pagi saudari N mengundurkan diri. Nah, ini boleh jelaskan sedikit untuk saudari mengundurkan diri siapa? Jadi kalau misalkan untuk saudari M itu kan tadi sudah dijelasin di tanggal 31 Oktober 2022 itu kita ada pertemuan sebelumnya menjelaskan sistem shift itu dan pembagiannya tugas-tugasnya itu seperti apa. Nah besoknya itu langsung mulai kerja gitu. Nah jadi saudari ini saat 31 Oktober dikasih tahu jam kerjanya dia agak kurang serak sama jam kerjanya dan juga jobdesknya, akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 5 November 2022. Saya lanjutkan, 17 November 2022 tim berangkat dari rumah pukul 6.33 ke Mekah dan Dubai untuk produksi konten endorse umroh dan beberapa endorse selama di Dubai. Tim yang berangkat itu ada NF ya, inisial M, inisial SY, itu 3 untuk tim, dan 4 karyawan itu suster 3 orang, asisten 1 orang. Catatan keberangkatan tim ke Arab dan Dubai, tim Dubai jam kerja untuk tim yang berada di Jakarta, tim Jakarta mengalami perubahan. Tim pagi jam 9 sampai jam 6, tim malam jam 1 sampai jam 10 malam. Jam kerja dapat berubah-ubah, namun durasinya tetap 9 jam kerja. Abang, sorry bang, ya. Tim yang di Dubai itu sempat dapat uang makan dan uang tugas keluar kota nggak sih bang? Di luar negeri. Oke, boleh yang tim Dubai. Kalau untuk uang tugas keluar kota itu nggak ada, tapi saya sempat dikasih uang, saya lupa nominalnya berapa ya. Pas 2 hari sebelum ke Dubai itu di Arab kita dikasih uang jajan, sama di Dubai itu kita kasih uang jajan juga buat oleh-oleh. Nominalnya berapa? Saya lupa ya, sekitar 250 real atau lupa sih, saya lupa. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah ini secara lisan bahwa di 1 November mereka masuk kerja, berarti 1 Desember itu adalah gaji
kerjanya. Nah, di sini bisa dijelaskan untuk ada cacat menanyakan seperti yang bisa. Oke, selamat. Ya, jadi di tanggal 1 Desember itu kan kita harusnya kan gajian ya, karena mulai kerja tanggal 1. Nah, di sini aku mulai nanya ke asistennya Pak Daeng. Aku bilang, Pak Daeng mau tanya gajian biasanya tanggal berapa ya, soalnya tim udah pada nanya nih gitu kan. Terus dia bilang coba langsung WA ke alatas aja, ada nomornya kan. Nah, itu di situ belum aku cek tuh ke alatasnya. Nah, malamnya kita kan ada grup kerja. Nah, itu si Mei udah nanya, udah kalau tanyain dong gajiannya gitu kan. Terus dijawab waalaikumsalam baik Kak gitu kan. Nah, di tanggal 5 Desember aku nanya lagi ke Pak Daeng, gaji, dia bilang gaji tanggal 10 sampai 11 kata Kak alatas. Terus di tanggal 5 itu akhirnya aku nanya, Kak aku mau tanya tim gajian kapan ya, soalnya udah pada nanya, terima kasih kan. Terus dia jawab itu baru tanggal 7. Di tanggal 7 itu dia bilang di tanggal 7 itu dia bilang pas aku nanti pulang, maksudnya nanti dia pulang ke Indo bareng sama tim gaji gitu. Terus dia bilang lagi kalau gaji bulan pertama sampai 11 kerja itu dia bilang di antara tanggal 10 sampai 15, padahal mengenai tanggal itu belum ada omongan sebelumnya. Oke. Saya lanjutkan untuk 9 Desember 2022. Saat ini gaji belum ditransfer. Namun SJA mentransfer uang sebesar 3,5 juta dengan keterangan bonus luar negeri untuk tim Jakarta. Yaitu leader 2 itu masing-masing 750.000, tim 4 masing-masing 500.000. Nah, terus selanjutnya 15 Desember 2022, leader kembali menanyakan terkait gaji yang dijanjikan tanggal 10 sampai 15, namun tidak mendapatkan respon. Nah, ini lanjut ya, oke. Tanggal 17 Desember 2022, tim Jakarta mendapatkan kabar bahwa tim Dubai akan extend. Ya, leader memastikan terlebih dahulu ke salah satu tim Dubai apakah benar bahwa mereka akan extend. Oke. Tanggal 17 Desember 2022, masing-masing leader kembali menanyakan terkait gaji setelah memastikan bahwa tim Dubai akan extend. Ini mau jelasan? Jadi ada di atas ada chat pada tanggal 17 Desember tahun 2022, Kak saya dapat info bakal diundur pulang ke Indonesia. Sampai kapan ya Kak? Dan masalah gaji ini ditanya juga sama anak-anak tim. Udah di luar kuasa saya, kalaupun mereka nggak bisa ke kantor karena terbatas uang ongkos dan semua itu. Itu jadi pada tanggal sampai tanggal 17 Desember itu memang dari tim juga kekurangan ongkos untuk di sana dan juga bertanya-tanya terus Terus kan dari leader pagi udah nanya, dari aku juga nanya dari leader malam. Aku nanya pertamanya ke Pak Daeng dulu. Pak Daeng gaji katanya kata Kak Alatas kemarin tanggal 10 sampai 15 loh. Pak Daeng nggak mau gajian apa? Terus dia bilang oke, nanti aku infoin lagi ke Alatas. Terus aku juga sambil ngecek lagi ke Kak Alatasnya, Pak maaf aku dapat kabar katanya pada ketinggalan pesawat dan extend lagi, tapi ini masalah gaji gimana ya, aku nggak enak ditagih terus mengenai gaji sama tim, dan mereka juga tetap ditanyain sama orang tuanya. Semua ke kantor pun mereka udah nggak punya ongkos, dan di rumah bahan makanan tuh udah nggak ada lauk lagi. Tanggal 18 Desember 2022, gaji akhirnya ditransfer hanya untuk tim Jakarta dengan rincian sebagai berikut. Leader 4 juta per orang untuk 2 orang, video levelnya 3 juta untuk 4 orang, ditransfer nilainya 20 juta itu untuk tim Jakarta. Oke. Selanjutnya untuk 1 Januari 2023, salah satu anggota tim pagi yaitu saudari SA mengundurkan diri. Oke, saya lanjutkan. 7 Januari 2023, hingga saat ini tim Dubai belum mendapatkan gaji bulan November yang seharusnya dibayarkan pada bulan Desember. Tim leader menanyakan kembali kepada SJA terkait gaji tim Dubai dan akhirnya dibayarkan pada hari itu. Oke.
tanggal 12 Januari 2023 pada malam hari sekitar pukul 10 tim Dubai tiba di Indonesia. Pada saat itu salah satu anggota dari tim pagi, saudari M, diberhentikan oleh pihak manajemen dan diketahui pada pagi hari tanggal 13 Januari 2023 HP saudari M dikembalikan dalam keadaan hancur. 14 Januari 2023 pada bulan ini seluruh gaji tim Dubai dan Jakarta dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan bulan sebelumnya, yaitu kisaran tanggal 10 sampai 15 pada saat ini pula. 2 orang anggota tim pagi DS dan AZ mengajukan resign kepada pihak manajemen. Catatan tim yang tersisa di bulan Januari. Karena jumlah tim yang masih bertahan tersisa 5 orang, diputuskan bahwa jam kerja digabung menjadi 1 shift, namun tidak memungkinkan untuk terus mempertahankan durasi 9 jam kerja. Berikutnya 13 Februari 2023, saudara EPD mengajukan resign di siang hari dan pada malam hari langsung diminta untuk meninggalkan kantor. Bulan Maret 2023, saudari SY dan FN resign pada tanggal 17 Maret. Gaji November 2023. Nah, ini untuk gaji bulan November itu di transfernya itu tanggal 18 Desember 2022, yaitu ada Dinda ya. Ini penjelasan semuanya mungkin langsung bisa dilihat. Dan untuk di 7 Januari 2023 itu nada 3,5 juta Mei waktu tim Dubai ya, yang untuk Januari ya. Nah ini bulan November ya, untuk gaji November tapi dibayarkan tanggal 7 Januari 2023. Oke. Mungkin untuk 4 orang nih mau bertanya sebelumnya, ketika diterima kerjaan sama pihaknya TA sendiri, tidak ada sama sekali surat selembar apapun itu terkait job desk kamu apa, gaji bulanan kamu berapa, apakah itu ada atau tidak? Mungkin Pak-Paknya bisa jawab. Tidak ada sama sekali selembar kertas pun. Nah, urusannya dengan Pak Daeng gimana ya? Maksudnya dalam konteks kan Pak Daeng asistennya ya, katanya Pak Daeng yang menginterview kalian atau apa gitu, benar nggak sih itu? Jadi sebenarnya dari setelah syuting Blow Up, kami juga baru tahu ternyata pada yang itu HRD gitu. Karena sebelumnya asisten, dan yang menginterview kami itu si SZA. Oh, langsung SZA yang interview. Jadi kaitannya sama Pak Daeng apa ya? Tidak ada sama sekali kaitan dengan Pak Daeng. Oke. Dan kalian tidak curiga gitu kenapa tidak ada kontrak kerja gitu, hanya janji-janji belaka gitu? Mungkin ada yang bisa jawab gitu. Kalian nyangka nggak sih, kok gue nggak dapat kontrak gitu kan? Kok gue cuma dijanjiin sekian gajinya, ternyata cairnya sekian gitu loh. Ada nggak sih awal-awalnya? Atau kalian udah pertanyakan belum sih kontraknya apa enggak gitu awalnya? Kita tuh tahunya kontrak itu akan ada setelah probation. Oh, setelah probation itu statement dari SZA atau Daeng? Ada nggak statement dari 2 orang itu? Salah satunya siapa yang statement itu? Oh, dari KZA ya? Sip, itu aja sih. Makasih. Makasih Pak. Saya lanjutkan ini, gaji perlu dibacakan saya. Oke. Nah ini yang kekurangan gaji yang tadi 7 orang yang tidak mendapatkan itu untuk upah 15 awal. Untuk yang SIPA bonus akhir tahun tidak mendapatkan, Mei dibilang itu bonus akhir tahun juga tidak mendapatkan. Azza, Usma itu upah 15 hari. Dinda, El Sani upah 15 hari. Dinda, Putri Dwi upah 15 hari. Sania Yulianita upah 15 hari dan bonus akhir tahun juga tidak mendapatkan. Adinda Marcelvia
bonus akhir tahun tidak mendapatkan. Oke. Nah ini boleh. Nah, kalau ini adalah kasus terkait pengintimidasian di rumahnya Adin ya. Ini saya bersaksi karena ketika Adin mendapatkan pengintimidasian seperti ini, saya adalah teman yang nyamperin ke rumah Adin gitu. Karena Adin minta bantuan sama saya karena merasa terancam gitu ya. Rumahnya ditungguin dari sore sampai malam. Padahal Adin ini gak ada di rumah gitu. Ini dua orang ini perawakannya seperti angkatan atau enggak, kalau untuk yang 3 orang ini, jadi asli itu lagi ada 3 orang ya. Ada 2 orang, cuman satunya itu kabur ya, ditinggalin. Jadi tuh perawakannya itu sebenarnya sih kayak masih muda ya, lebih muda daripada kita sebenarnya gitu. Dan dia ngakunya itu dari condet dan dia memang perawakan itu orang lain. Di sini ada chattingannya antara Adin dan juga Pak Daeng ya. Bisa dibaca sendiri sih ya? Kalau perlu dijelasin. Nah ini Adin ini menanyakan maksudnya kenapa ada orang suruhannya ke rumahnya Adin kan? Lalu dijawab sama Pak Daeng. Jadi Pak Daeng itu bilang kalau Adin ini ada nggak sih sangkutannya sama yang viral-viral ini gitu. Terus dijelaskan sama Pak Daeng kalau misalnya saya nggak ada masalah, justru mau nanya ke Adin ada masalah nggak sama saya. Kalau memang ada, kenapa nggak pernah datang? Kalau memang tidak ada ya bagus. Maksudnya datang ini gimana? Sekarang masalahnya bapak ini nyuruh orang bapak ke rumah saya buat apa? Jangan macam deh ya gitu. Jangan mentang-mentang bapak punya kuasa, saya memang orang biasa. Dibalas lagi sama Pak Daeng, datang ya bertamu. Lancang itu kalau masuk rumah tanpa izin, kalau mau bertemu itu nggak disebut lancang. Sedangkan Pak Daeng ini menyuruh orang yang nggak kita kenal dan nyuruh nungguin Adin sampai pulang gitu. Padahal Adin itu udah jelas nggak ada di rumahnya kan. Ya langsung kita lagi. Nah ini ada video akhirnya Adin bertemu sama suruhannya Pak Daeng ini. Nah orang ini tuh ditanya-tanya nggak jawab ya. Dibayar berapa dan kenapa nungguin Adin gitu. Jadi pada saat si Adin menemukan orang ini, saya juga lagi OTW ke Adin kan. Ternyata saya itu sama-sama OTW nih sama Pak Daeng dari daerah yang berbeda. Cuma ternyata Pak Daeng itu sampai duluan daripada saya. Nah Adin ini ngobrol sama suruhannya si Pak Daeng ini gitu. Nah ini ini masa coba saya cek cara itu ada 2. Kalau cara Adin itu ada masalah sama saya, tapi ngomongin saya keluar itu bukan cara yang baik. Saya contohkan kalau ada masalah datangi orang bicara langsung. Sekaligus mau bicara sama walinya Adin, kenapa kok tega berbuat begitu ke saya? Terus Adin jawab, saya itu berbuat apa sih Pak? Sampai mau ketemu wali saya, emang saya SD. Kalau mau ngomong ke saya aja langsung gak usah bawa keluarga saya gitu kan. Jangan jadi pengecut dong Pak yang bawa orang tua. Jadi kemarin dari klarifikasi terakhirnya dari pihak sana itu ada yang bilang kalau misalnya ada ex karyawan yang datang malam-malam dia berani gitu. Nah itu tuh adalah saya nyamperin Adin yang ketakutan gitu maksudnya. Iya. Nah pengaduan jelas. Di sini Adin menerima kuesioner yang harus diisi dan harus tanda tangani gitu. Ini tuh Adin udah sempat ngisi karena di situ saya belum hadir gitu buat nolongin Adin lah ya. Tapi akhirnya sama Adin nggak diisi. Nah di sini di lembar pertamanya itu pertanyaan itu ada coba ceritakan pengalaman sampai masuk kerja di Katashi. Terus yang keduanya itu apa yang saudari lakukan dan tugas saudari itu apa? Oh iya, dan ini ada menit 15.50 ya dari press conference yang sebelumnya di pihak sebelah itu menuding kalau pihak STM itu bikin cerita tentang soal surat ancaman. Sebenarnya saya dan STM itu nggak merasa ini adalah surat ancaman. Emang ini udah jelas banget di sininya ada tulisan kuesioner ya. Tapi mereka itu mengancam dengan surat kuesioner ini gitu. Jadi mereka itu bukan mereka sih, Pak Daeng ini bilang kalau kamu nggak ngisi kuesioner ini, berarti kamu harus siap buat diseret ke masalah yang di sana, maksudnya masalah viral gitu. Itu secara lisan dia bilang. Nggak ada direkam ya? Ada yang rekam? Ada. Berarti ada rekaman dugaan ancaman itu ya? Ada.
Nah di sini yang lembar ketiga itu adalah apa yang saudari ketahui tentang masalah ini. Yang keempat itu apa yang saudari lakukan tentang masalah viral ini. Nah masalahnya itu di sini tuh sampai harus ditandatanganin dengan pihak pesantren ya. Sudah ada yang menandatangani berarti ya? Belum. Jadi Sama sekali belum. belum. Jadi saya menyuruh adik untuk tidak menandatangani surat yang sebenarnya nggak jelas mau dibawa kemana seperti itu. Udah, clear. Terakhir apa yang mau disampaikan dengan adanya orang yang datang ke rumah tadi Bang. foto Tadi. Nah, ini. Nah, yang Ini dijelaskan ini siapa ya? Ini siapa ya? Putri, mungkin bisa dijelaskan? Iya kan kata penutup kan. Jadi ini kalau Kata ini penutup aku dia. didatengin 2 kali. Kata penutup. Didatengin 2 kali. Yang pertama itu di tanggal 17 itu sekitar jam 7:30 malam, tapi aku lagi nggak di rumah. Jadi yang kedua itu memang Bude, tapi Bude itu bilang Putri itu pulangnya malam jam 11-an, nggak usah ditunggu. Jadi kan kalau statement yang sana bilang jam 11 Putri pulang, balik lagi aja ke sini gitu kan. Tapi enggak, Bude tuh yang ngapain juga Bude nyuruh orang yang nggak dikenal untuk balik, ya pasti Bude usir dong. Nah sampai akhirnya sampai rumah tuh udah nggak ada orang, dan padanya itu balik lagi di hari Minggu tanggal 18 ini sekitar jam 12.42. Yang pertama itu di sana 12.42. Berarti dia mengaku ke orang rumah sebagai pihak manajemen TA. Orang yang datang itu mengaku ke orang rumah dari pihak manajemen TA. Iya. Nah kalau yang di hari Minggu ini emang itu pada yang langsung Oh, ada yang langsung ya? sama satu orang yang nggak dikenal. Jadi karena ada satu orang yang nggak dikenal ini, aku nggak berani buka pintu, dan aku kan juga udah dapat kabar dari teman-teman kalau misalkan aku bukain pintu aku harus berhadapan sama Dayang yang bilang nanti suruh isi kuesioner atau segala macam. Begitu. Silakan terakhir pesan buat ke pihak TM kali. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan dari Ada yang mau lanjut atau Cukup kok, penjelasannya tadi cukup. Mungkin pesan dari X-Team aja untuk TA manajemen. Ada pesan yang akan disampaikan, wakilin aja. Kalau saya sih karena saya dari respon yang terakhir ya, saya itu dikatakan kalau saya ini sebagai penyusup ya, karena saya itu adalah anggota yang direkrut dari rekomendasi mantan ex manajernya. Sebenarnya itu memang saya awalnya itu sebelum ada loker besar-besaran itu saya memang direkomendasikan. Saya datang 3 kali untuk interview, tapi sampai akhirnya itu saya digabungkan sama loker yang besar-besaran ini gitu loh. Dan saya pure tetap di interview gitu. Jadi saya ini demi Allah gak ada suruhan siapapun, gak ada dalam siapapun. Sampai kenapa X-Team bisa telat untuk speak up seperti sekarang itu sebenarnya adalah bentuk support sama teman kita kemarin R yang minta gaji tapi malah diviralkan untuk meminta maaf seperti itu. Jadi tujuannya memang support sama sesama X-Team aja gitu. Jadi memang benar-benar gak ada yang namanya orang dalam di belakang itu tuh gak ada gitu seperti itu. Jadi jangan fitnah-fitnah ya tolong. Mbak sedikit Mbak, bener nggak sih dugaan adanya buzzer yang menyerang medsos kalian? Kalau buzzer saya kurang tahu ya, tapi sampai tanggal 27 Januari memang saya mendapatkan ancaman Di medsos? di DM Oh jadi di DM langsung? Iya, jadi dia itu men-DM Instagram, tapi Instagram ini ya, all shop saya dibilang hati-hati ya gitu. Tapi di AdSense lagi sama dia. Hanya Anda atau yang lain juga? Yang lain itu enggak ada. Nggak ada, berarti hanya Anda aja. Oke, cukup. Oke, makasih. Terima kasih. boleh sekali lagi untuk penjelasan COVID? Covid kenapa Bang? Oke, silakan. Jadi waktu di Dubai juga kan kita memang ada permasalahan perkara jam kerja, job desk, dan hak-hak yang tidak terbayarkan ya. Jadi itu waktu pas di Dubai itu memang kita ada masa di mana kita kerja itu sambil COVID. Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya teman-teman bisa lihat itu memang ada tanggal di 2 Desember itu kita masih kita itu terkena COVID nih satu rombongan gitu. Tapi di Instagramnya talent itu kita tetap jalan-jalan vlog sambil COVID. Seperti Jadi itu. COVID ya. Iya, satu rombongan. Nah itu suara. Bang, Ini adalah HP yang COVID-nya bang, saya bang, COVID. Halo bang, COVID nih. Ya.
Ya. Oke, cukup. Halo. Memang masih panas. Nah, ini Nah itu untuk HP yang disita tadi, Iya. jelaskan gimana? Jadi saya itu HP-nya itu sebelum ke Indonesia itu HP saya itu disita ya. Terus pas saya udah sampai Indonesia, jadi pada ini nanyain password HP saya berapa gitu kan. Tapi saya nggak mau kasih. Ditanya sama teman saya buat apa Pak? Katanya disuruh oleh kakak alatas, nggak tahu juga. Jadi memang pas waktu sampai rumah di rumahnya Telon ini, HP saya itu dicek-cek dan dikembalikan dalam keadaan rusak yang dibilang tidak sengaja di-request. Ini saya ada ya. Nah ini adalah bukti saya waktu ke tukang servis, saya ke counter. Jadi ternyata itu HP saya belum kasih tahu kalau HP saya itu terlindas, tapi abangnya ini malah bilang HP ini kerendam ya Neng, soalnya isinya air semua. Dan dibandingkan, dan saya bilang kalau HP saya itu kelindas motor Pak, tapi dibandingkan kalau dilindas motor ini kayak gini, HP kamu itu hancurnya nggak seberapa, tapi yang dilindas sampai hancur ini SIM cardnya itu nggak keluar, sedangkan HP saya itu nggak sehancur itu, tapi SIM cardnya itu hilang. Ya, kata yang atas, yang atas. Ya, kata yang ya, ke atas. Oke. Thank you. Baik. Oke. Tim Pusbakum Narat dari pihak ASI katanya mau ada rencana pelaporan, kami siap tanggapi, dan ASI juga mau ada rencana perdamaian, kita siap tanggapi. Apapun yang akan dilakukan oleh pihak dari ASI, kami akan tanggapi juga. Dia mau serang balik, kita mau serang balik. Itu aja dari kami. Berarti udah siap Bang? Siap. Apapun yang terjadi. Jadi intinya sekarang kami sudah memaparkan Ya. seluruhnya secara jelas dan gamblang, dan ini adalah konferensi kami yang terakhir, sehingga kalaupun ada konferensi dari sana kami tidak akan melakukan lagi. Silakan masyarakat Indonesia itu menilai sendiri mana yang benar, mana yang tidak benar. Seperti itu, mana yang bisa membuktikan, mana yang tidak bisa membuktikan. Kalau memang saudara itu menuduh yang sebelumnya, silakan buktikan. Di sini pun kami sudah menghadirkan burinya langsung. Jadi inilah pembuktian kami untuk yang terakhir kalinya. Dari kami X-Team, salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Cakep. Tunggu, ada yang mau ngomong? Oh iya. Ya. Apa yang mau diucapkan? Pada akhirnya dari kami sendiri pun hanya meminta permohonan maaf dari pihak manajemen. Kalaupun tidak bisa, setidaknya jangan memutarbalikkan fakta lagi, jangan mengatakan ini adalah fitnah. Dan semoga kami juga dengan tulus berharap semoga kedepannya manajemen dari PA ini lebih baik lagi untuk karyawannya yang lain, karena ada seorang anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, ada seorang kakak yang mau menjadi ada seorang manusia yang berjuang untuk mimpinya. Dan terima kasih juga kepada orang-orang baik yang sudah membantu kami semua. Terima kasih untuk teman-teman media di sini yang sudah meluangkan waktunya juga. Oke. Terima kasih. Kalian tuh talent pro, aku lihat hasil kontennya bagus-bagus. Mereka
Diam. Nangis mau merokok. Tahu ya. Akhirnya kalian cerita juga. Kocak lagi. Akhirnya ketemu juga. Neng, ini Pak RT aja nih, ada lowongan nih.